One Kawan TV1. Protokol kesehatan, undang-undang karantina. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Ketika tanah berpijakmu telah dikafling orang asing yang dibantu para pejabat. Keadilan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Hari ini kami dari gabungan Aliansi Rakyat Menggugat yang terdiri atas organisasi dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Ormas, Perempuan-Perempuan Indonesia, LSM, dan sebagainya, pemuda dan pelajar bersatu memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober atas nama Aliansi Rakyat Menggugat. Adapun isu yang kami sampaikan hari ini banyak hal, karena sudah banyak kebijakan Presiden Jokowi Ma'ruf yang sudah sangat merugikan bangsa Indonesia, juga terkait disfungsional anggota DPR RI kita. Maka yang pertama adalah kami menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan Presiden Joko Widodo. Kedua, minta untuk membatalkan atau mencabut Undang-Undang Omnibus Law tanpa syarat. Undang-Undang Omnibus Law ini adalah menurut pengakuan Presiden Jokowi adalah sebuah produk perundang-undangan yang terbaik menurut dia. Namun yang disayangkan, proses pembuatan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan pembentukan dan peraturan pembuatan perundang-undangan. Karena sesuai dengan kesaksian di pengadilan Mahkamah Konstitusi, di situ jelas bahwa perwakilan serikat pekerja yang diutus oleh pemerintah, saksi dari pemerintah menyatakan bahwa selama proses pembuatan RUU Omnibus Law itu tidak pernah menerima naskah akademik. Begitu pula dengan anggota DPR RI sendiri, tidak pernah menerima naskah akademik. Lah, tidak menerima naskah akademik, kok ujuk-ujuk undang RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang. Ini sebuah cacat prosedur dan tidak layak dan tidak pantas untuk dibuat menjadi undang-undang. Apalagi efek yang ditimbulkan sudah masif sekali, banyak sekali. Hari ini akibat Undang-Undang Omnibus Law, di mana-mana terjadi pengangguran, di mana-mana terjadi PHK, dan nelayan juga tidak bisa melaut. Petani tidak bisa menanam karena Undang-Undang Omnibus Law itu sejatinya adalah hanya untuk kepentingan pemodal saja yang menjadi cukong-cukong oligarki pemerintah Jokowi Ma'ruf. Kemudian jadi oleh sebab itu Aliansi Rakyat Menggugat meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera membatalkan dan mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Kalau nggak bisa ya, sebaiknya Presiden Jokowi mundur saja. Kemudian selanjutnya, isu selanjutnya adalah terkait masalah tes PCR. Tes PCR ini menjadi beban rakyat, sangat membebani beban rakyat. Apalagi skopnya diperluas, bukan saja untuk transportasi udara, tapi darat dan laut. Anda bisa bayangkan, harganya 300.000 ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Tapi sebelumnya harganya itu 2 juta yang dulu awal-awal, kemudian berubah menjadi 1 juta. Kemudian di acara pidato kenegaraan 17 Agustus kemarin turun menjadi 750. Nah, yang terakhir ini yang diumumkan adalah 300.000 sekali tes. Dan ini diberlakukan untuk semua transportasi perjalanan baik darat, udara, dan laut. Anda bisa bayangkan kalau ini dibebankan di transportasi darat, biaya Jakarta ke Purwakarta hanya 50.000. Jika dibebankan lagi biaya tes PCR 300.000, berarti total biaya antara Jakarta dan Purwakarta itu 350.000. Terjadi peningkatan kos, dan ini sangat memberatkan hati rakyat Indonesia. Jadi untuk itu kita minta, karena harga ini kan tergantung gimana Jokowi, harga tes PCR ini. Ya sudah, minta kepada Presiden Jokowi untuk gratiskan ini tes PCR. Kalau Anda tidak bisa gratiskan, sekali lagi Anda mundur aja jadi presiden lah, ya kan? Nah, selain itu, kemudian kita juga minta untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi aktivis dan ulama, juga kepada oknum-oknum pihak kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan itu tolong dipecat. Ini berita kasihan nama baik Polri harus rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
melakukan smackdown terhadap mahasiswa, memperkosa siapa lagi itu istri daripada tahanan dan lain sebagainya, belum lagi korupsi segala macam, pungli segala macam. Ini tentunya program daripada Pak Kapolri presisi, tidak bakal presisi dengan kelakuan seperti begini. Nah, untuk itu juga dalam forum ini kita minta kepada pemerintah Jokowi untuk membebaskan semua tahanan politik seperti Bangsa Ganda, Bang Jumhur Hidayat, Habib Rizik dan sebagainya, itu tolong dibebaskan karena mereka ini dikriminalisasi. Dan pengadilannya pun adalah pengadilan odong-odong, main-main, pengadilan sesat, sehingga apa yang dituduhkan mereka, apa yang diputus kepada mereka itu adalah sebagai bentuk kezaliman. Maka dari itu Aliansi Rakyat menggugat seperti mendesak kepada pemerintah Jokowi untuk menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis, juga membebaskan seluruh tahanan politik, juga memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada oknum-oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan. Nah, kemudian daripada itu, isu lain yang kita antarkan adalah terkait masalah fungsi-fungsi DPR RI. Fungsi-fungsi DPR ini sudah semakin disfungsional. Ya seharusnya dia bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, malah sekarang menjadi tukang stempelnya presiden eksekutif. Kenapa demikian? Contoh revisi undang-undang KPK sangat dilemahkan. Ya kan, kemudian undang-undang Omnibus Law, ini rencana undang-undang HIP, undang-undang pesantren, ini semua sangat merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Seharusnya DPR mampu memberikan kritik yang sekeras-kerasnya, memperbaiki undang-undang itu menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan bagi rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pemerintahan Jokowi dan oligarkinya. Jadi untuk itu, jika DPR RI ini masih disfungsional, sebaiknya Anda mundur aja lah jadi anggota DPR. Masih banyak putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini untuk dapat duduk di situ yang lebih pro rakyat. Kemudian yang terakhir adalah terkait masalah kasus korupsi. Kasus korupsi ini selama COVID-19 ini sangat signifikan dan sangat luar biasa. Ya kan, peningkatannya di mana-mana. Bayangkan dana 1.000 triliun COVID-19. Ya kan, dana bansos yang harusnya untuk kepentingan rakyat malah diembat juga sama menterinya. Belum lagi anak buahnya juga ikut, dan belum juga itu siapa atasannya. Kemudian 58 anggota KPK kemarin yang diberhentikan, dipecat, ya kan, karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sementara DPR RI yang begitu banyak diduga kuat, banyak sekali dan eksekutif yang terlibat kasus korupsi, itu jelas-jelas tidak lolos tes kebangsaan, masih aja dipakai. Di mana letak keadilan? Jadi untuk itu kita minta kepada Presiden Jokowi untuk benar-benar serius memberantas korupsi, karena sesungguhnya investor itu bukan anti terhadap gerakan-gerakan yang ada hari ini di Indonesia. Investor itu tidak pernah mempersoalkan masalah kenaikan upah, tidak pernah mempermasalahkan terkait masalah kebebasan berserikat di Indonesia. Yang dia permasalahkan oleh investor, kenapa investor itu enggan masuk ke Indonesia? Karena pemerintah tipu-tipu dan korupsi yang tidak bisa diselesaikan. Itu sebenarnya investor ini takut uangnya digarong. One Kawan TV 1